Jadi semua dalil penggugat itu dikabulkan. Tidak ada satupun yang ditolak. Yang paling krusial adalah menolak gugatan pertama tentang apa namanya error in persona, salah orang. Ya kalau sudah salah orang berarti ke bawah itu udah salah semua. Kalau kesalahan prosedur itu masih ada ampun. Prosedurnya diperbaiki, jadi tersangka lagi dia. Atau kekurangan alat bukti. Ya alat bukti dilengkapi jadi tersangka lagi. Tapi ini bukan itu. Si Peggy ini error in persona. Ditambah dengan gugatan-gugatan lain, sampai berapa gugatan itu dikabulkan semua. Termasuk salah dalam menyita, salah prosedur, kekurangan alat bukti, dan sebagainya masuk semua. Nah, jadi Peggy ini nggak bisa lagi dilengkapi alat bukti apapun karena bukan dia orangnya. 8 tahun cukup lama. Kejadian 2016 ya. 16. Ditangkap 2024. 8 tahun loh. Waktunya sangat cukup, tidak kurang waktu. Jadi bukan karena dikejar waktu. Terus apa persoalannya? Ya selain dikejar waktu, ya mungkin karena kekurang profesionalan itu jelas itu tidak profesional. Yang disanggar itu bukan hanya prosedur dalam SOP kepolisian saja. Yang dilanggar itu hukum acara dilanggar gitu. Hukum acara pidana dilanggar, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti dan sebagainya itu dilanggar. Kemudian peraturan Kapolri, berapa peraturan Kapolri tadi kemarin disebutkan oleh hakim itu dilanggar semua. Jadi nggak ada yang benar. Sedih lagi. 8 tahun kemudian, polisi Polda Jabar penyidiknya melakukan hal yang sama. Tangkap Hmm. dulu, baru cari alat buktinya. Padahal diberikan waktu lama sekali, kan tenggat waktunya 8 tahun. Hmm. Mestinya kumpulkan dulu alat buktinya untuk menentukan siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, karena rapuh alat buktinya dan sebagainya, maka terjadilah error in persona gitu. Bukan ini orangnya. Nah, ya terpaksa harus dibebaskan. Dan memang inilah yang benar ya harus bebas dia. Aib mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian itu dari tanggal 27 Agustus 2016 jam 10-an malam katanya ya. Hmm. Dari jarak 100 meter berdiri depan warung. Dia melihat serombongan sepeda motor melakukan pelemparan, pemukulan. Kemudian jarak 100 meter gelap lagi tempat itu. Dia tahu ada Peggy di situ, padahal dia tidak kenal Peggy, tapi tahu ada Peggy. Ya jelas ini kan bohong kan. Nah, kalau Hmm. tidak, jadi probability pertama bohong. Kalau tidak bohong, dia tahu itu berarti dia ada di TKP, ada di lokasi, ada di lokasi kejadian pembunuhan itu. Nah, kalau ada di lokasi pembunuhan itu, berarti dia pelaku dong. Kan dari situ aja kita, kenapa reserse penyidik itu kan logika ya. Logikanya kalau dia, jadi ada dua kemungkinan, bohong atau dia tahu benar. Nah, kalau tahu benar berarti dia di lokasi, Hmm. jaraknya Hmm. dekat. Berarti dia bersama dengan pelaku. Ya, antara lain siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy. Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy ikut melakukan bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Dari berbagai macam perbincangan di televisi maupun di kanal media sosial, saya menangkap pesan bahwa
saksi yang bernama Sudirman ini terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas atau kecerdasannya. Sampai-sampai di kalangan pertemanannya, konon Sudirman ini memiliki sapaan yang amat sangat buruk terkait dengan sekali lagi tingkat kecerdasannya. Nah, saya bayangkan kalau memang benar Sudirman memiliki kondisi kecerdasan atau intelektualitas yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, maka boleh jadi Sudirman ini patut dipandang sebagai individu yang memiliki suggestibility tinggi. Dengan status sebagai individu dengan suggestibility tinggi, maka sangat mungkin Sudirman ini adalah orang yang amat sangat gampang untuk dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan cara iming-iming maupun intimidasi. Nah, ketika seorang dengan kondisi kecerdasan sedemikian rupa masuk ke dalam sebuah proses penegakan hukum, lalu dibongkar keterangannya, dicari pengakuannya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa informasi yang dia berikan jauh dari akurat dan jauh dari lengkap. Sehingga alih-alih berefek positif bagi proses penegakan hukum, justru saksi dengan kondisi sedemikian rupa sangat mungkin berefek kontraproduktif, bahkan destruktif bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Ya, antara lain, siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy? Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy ikut melakukan, bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu ternyata sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Dari berbagai macam perbincangan di televisi maupun di kanal media sosial, saya menangkap pesan bahwa saksi yang bernama Sudirman ini terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas atau kecerdasannya. Sampai-sampai di kalangan pertemanannya, konon Sudirman ini memiliki sapaan yang amat sangat buruk terkait dengan sekali lagi tingkat kecerdasannya. Nah, saya bayangkan kalau memang benar Sudirman memiliki kondisi kecerdasan atau intelektualitas yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, maka boleh jadi Sudirman ini patut dipandang sebagai individu yang memiliki suggestibility tinggi. Dengan status sebagai individu dengan suggestibility tinggi, maka sangat mungkin Sudirman ini adalah orang yang amat sangat gampang untuk dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan cara iming-iming maupun intimidasi. Nah, ketika seorang dengan kondisi kecerdasan sedemikian rupa masuk ke dalam sebuah proses penegakan hukum, lalu dibongkar keterangannya, dicari pengakuannya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa informasi yang dia berikan jauh dari akurat dan jauh dari lengkap. Sehingga alih-alih berefek positif bagi proses penegakan hukum, justru saksi dengan kondisi sedemikian rupa sangat mungkin berefek kontraproduktif, bahkan destruktif bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Saya mau mengonfirmasi jawaban-jawaban yang menyudutkan Peggy, ya. Nah, dalam jawaban penyidik di pra-peradilan, ya, itu kan ada beberapa saksi dalam jawabannya itu yang menyudutkan Peggy. Nah, mumpung ada, ya. Nah, ini jawaban dari Polda Jawa Barat, ya. Tuh jawaban termohon. Nah, ini ada jawaban yang menyudutkan Peggy. Ya, mumpung Peggy-nya ada, kita tanya. Bentar. Mumpung Peggy-nya ada, kita tanya. Nih,
Ada kesaksian Sudirman pertama. Jadi para saksi tersebut diantaranya menerangkan, ini saksi ini dijadikan alat bukti ya oleh penyidik untuk menjerat Peggy sebagai tersangka. Diantaranya adalah saksi Sudirman. Nah, Sudirman ini memang benar teman SD. Iya benar, pernah sekolah bareng. Namun dia tidak naik karena dia itu mungkin ada kekurangan, dia tidak naik. Saya naik terus, jadi selebihnya saya tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu bareng. Tidak pernah. Terakhir SD lulus berapa? Kamu tahun berapa SD? Ini 2009. Nah, lalu setelah SD sering ketemu nggak sama Sudirman? Sering, karena sering saya sekolah di SMP 11 itu karena sering masih SMP. Masih SMP. Sering ketemu juga karena saya sekolah di situ, karena rumah dia dekat sama situ. Selebihnya udah sering tegur sapa aja gitu. Kalau misalkan main bareng saya enggak, misalkan selebihnya ya kalau dekat juga enggak, ya hanya tegur sapa. Tegur sapa. Terakhir ketemu sama Sudirman itu tahun berapa? Udah lama banget sih sekitar. Iya, tahun berapa kan kamu SMP 2009. SD 2009 lulus, teman SD kan, SMP-nya lulus tahun berapa? SMP itu 2013 2012. Nah, 2012 ke sini masih ketemu nggak setelah tahun 2012 sama Sudirman? Terakhir ketemu pas tahun 2016 awal. 2016 awal, Januari, sebelum ke Bandung. Kamu mulai ke Bandung itu tahun berapa? Tanggal 13 Juli 2014. Mulai awal pertama. Awal pertama ke Bandung tanggal 13 Juli 2016. 2014 apa 16? 14. Yang awal itu 14. Awal 2014. Terus saya pulang tahun 2015. Pulang tahun 2015. Terus saya berangkat lagi ke Bandung. Berangkat lagi ke Bandung. Terus setelah itu sebelum 2016 saya pulang lagi ke Cirebon. Awal 13 Juli 2016 saya berangkat ke Bandung lagi memulai pekerjaan. 13 Juli 2016 kamu berangkat lagi ke Bandung. Oke, nih gini. Sudirman ini dalam kesaksiannya ya. Pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Jadi, Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa-bawa Peggy, ya. Mulai 2024, ya, ini berubah kesaksiannya membawa-bawa nama Peggy. Nah, di sini Saudara Peggy alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Memang benar ya. Nah, kemudian kalau teman SD. Kemudian Saudara Peggy alias Perong yang dimaksud diperlihatkan menjadi saksi. Nah, ini yang penting nih. Yang membuat yakin karena nih bahwa pada saat Saudara Peggy alias Perong datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon dan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Picola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol. Bahkan ada lagi disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Itu adalah bohong dan keterangan palsu. Keterangan palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman nih ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak Mas Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir. Itu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, jadi jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya, tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Jadi jauh sebelum 2007 tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor warna pink itu dari awal 2016 saya sudah cat warna ungu kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak masuk akal sama sekali, itu bohong sama sekali. Bohong karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Jadi kalau si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016
dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas, karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya Agustus Januari 2016 gitu ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana, kalau misalkan butuh keterangan silakan tanya. Nah sekarang AF ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. AF, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah kemudian AF ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AF nih di kamera. AF, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Ada debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini. Sekali lagi ya, ini sudah terkonfirmasi ya. Nah, ternyata semuanya itu bohong ya, Peggy ya. Nah jadi nanti kita pertimbangkan mau laporkan saudara AF ya, Peggy ya. Oke, demikian. Terima kasih.